Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini gegondang dia yang hadir di sini semoga bahagia. Ibu yang diam aja lagi berantem sama lakinya nih, keciri. Cikampek, Tasikmalaya, yang hadir di sini semoga masuk surga. Jakarta ke Jayapura, jawab salam kalau pengen masuk surga. Madura sampai Papua, sekali lagi dong jawab salam saya. Jamaah, jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Jorok sempak di bawah. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sempak. Bapak Ibu, sekali lagi jawab salam saya yang paling kencang. Saya doain mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya itu mata duitan. Bu, yang mata duitan biasanya laki-laki apa perempuan? Pak jawab Pak, jangan diam aja Pak, nanti sariawan Pak. Biasanya yang mata duitan laki-laki apa perempuan? Biasanya gitu. Katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai duit. Mau beli beras pakai, ulangi, mau beli beras pakai, mau beli gas pakai, bayar listrik juga pakai, mau ngadirin muludan pakai baju, duit dipakai, baju kagak dipakai, kayak orang gila lepas. Semoga yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabiyyu Muhammad, pada diam aja. Wa qala Nabiyyu Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji fi kitabi wa baraja sallallahu alaihi wasallam
pada diem aja katanya mau mulu kan. Sallu. Ulang. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam. Wadian. Diam lagi aja. Hah? Yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika sholawat. Ulangi. Allah yang Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Yang kemana mau lu di situ aja. Ntar diajak mampu mau nggak? Ke lubang buaya. Hadratil Mukarram wa Muhtaram, yang mulia Ketua Panitia Bapak Ustadz Haji Amin. Bu, doain Bu Ketua Panitia. Boy, doain. Mudah-mudahan miliknya ditambah. Aminnya cuma 3 orang. Mudah-mudahan Ketua Panitia miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya soleha, alhamdulillah. Juga kepada Ketua DKM Bapak Ustadz Maharudin, Pak Ustadz Haji Maharudin, kita doakan. Ibu yang amin, saya doa. Ya Allah, amin. Ketua DKM minta rezeki yang barokah buat berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli mobil mewah. Alhamdulillah. Tokoh masyarakat Dr. Andes Kiai Haji Madrofi, Ustadz Moharudin, Haji Mian, Haji Nur Hadi, Haji Isan, Ustadz Usman, Pak RW Ghazali, Pak Haji Sarman, RT-nya nggak ada. Pak Haji Ayub juga, sehat Haji. Jojo. Kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan bisa lepas dari jeratan hutang, rezeki banyak yang datang, hidup menjadi senang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya beli gelang, punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain kue. Jorok. Setiap malam kerjanya suka bukain Quran. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, Pak, saya doain mudah-mudahan panjang umurnya. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umurnya? Karena survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kalau
Kalau nggak percaya, banyakan janda apa banyakan juda? Nah loh. Kenapa bapak-bapak lebih banyak yang mati duluan? Karena seumur hidupnya selalu dimarahin. Betul Pak? Waktu kecil dimarahin sama ibunya, sekolah dimarahin sama gurunya, pas punya istri dimarahin sama, pas mati dimarahin sama malaikat mungkar nakir. Aduh Pak, saya ajak ngaji maulid, kira-kira redo apa enggak? Takut ngomong ini doang lah, gua tadinya aja gua mancing. Ada yang suka mancing ada? Mana orangnya? Mau saya kasih jampe, mau kagak? Nih dengerin, jampe mancing, dengerin nih. Pok-pok jalipok. Diam dulu. Pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Sing neng kana, sing neng kene, merana merene pada nyaplok. Caplok. Itu doa mancing. Yang percaya blow on. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu. Bu, sehat Bu. Saya doakan ibu-ibu sehat semuanya. Kenapa saya doakan ibu-ibu sehat? Karena survei membuktikan bahwa kebanyakan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena kebanyakan makan janji-janji manis. Waktu pacaran sama lakinya dirayu, oh Marni, ada Marni ada. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, lemburan pun tersenyum manis. Oh Marni, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Sudah kawin berumur ibu ya. Ustadz udah, bapak-bapak udah, ibu-ibu udah. Selanjutnya yang saya hormati santriwan santriwati, pemuda-pemudi, jombloan jomblowati. Ada jomblo ada. Woi jomblo, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Ada nggak yang pernah ditolak? Ada nggak? Nih, yang cowok ada nggak yang pernah ditolak? Nih, di kampung ini yang paling cantik siapa? Hah? Markona. Siap Markona. Dengerin, nih pelet nih. Namanya Markon. Dengerin. Rohku Ceniuso Pasarayaku Sayyidina Ali Badanku Nur Muhammad Kabeh cabang beni wasabuana pada asing karo aku apa maning cabang beni si Markon binti Markon tresna maring karo aku bingresaning surat Yusuf itu qala Yusuf li abi dia abadi ini roa itu ahada asyara kaukabah. Makanya bini gua mah cakep. Waktu dulu gopel sampai sekarang belum sadar-sadar. Jamaah, jamaah, bapak-bapak udah, ibu-ibu udah, remaja udah, sekarang bocil. Bocil mudah-mudahan panjang umurnya, hasil cita-citanya. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi dokter. Syaratnya jangan suka main FM. Ada nggak yang suka main FM? Mana orang yang suka main FM? ML ada nggak ML? Mobile Legend ya.
mobil losbang. Ini anak TikTok bukan, anak TikTok bukan. Anak TikTok. Oh, mencetin HP mereknya. Temen nongkrong di kafe. Kelapa sawit. Gak punya duit. Anak ibu. Bukan anak saya mau kagak bawa anak ke sini. Kumaha barudak. Wah kagak beres. Anak kelas hari. Kini ku sadar. Gimana nih Pak Haji? Kayaknya mamanya juga sama nih, orang-orang TikTok gimana? Ayo. Aku titipkan. Jamaah. Jamaah. Mudah-mudahan yang hari di sini Allah berikan rezeki. Ibu pengen dapat rezeki. Apa itu rezeki? Duit, boleh. Apa lagi? Hah? Sehat, betul. Apa lagi? Makanan rezeki bukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Ini penting. Rizki adalah ma yang tafi'u bihil insanu halalan au haraman thayyiban au khabisan. Rizki itu ma yang tafi'u bil insanu, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Halalan apa itu halal, au haraman atau itu haram, thayyiban apa itu bagus, au khabisan ataukah itu jelek, selama bermanfaat bagi manusia, ini namanya rezeki. Tuh di depan ada kue, rezeki bukan. Manfaat enggak buat manusia. Berarti rezeki. Bu, rezeki. Ada lagi, woi. Pagi-pagi ada toge pasar, togenya gede, pantatnya besar. Kelihatan sama Pak RT. Pak RT ngantuk matanya karena lihat kayak gituan, kagak jadi ngantuk nih. Manfaat kagak? Manfaat, tapi rezekinya rezeki haram. Woi, makanya kita suka diajarin sama guru-guru kita, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan. Karena rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Woi, ngerti kagak? Begini aja gampangnya nih, kalau nggak pakai bahasa Arab gampang. Rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Contoh, Bu, namanya siapa Bu? Maaf, kerudung ini nih. Siapa namanya? Hah? Gepi. Hah? Beneran? Eni. Bu Eni punya duit 50.000, itu milik siapa? Milik Bu Eni. Duit 50.000 dipakai beli ikan. Bukan, ikan bandeng. Jadi ikan bandeng milik siapa? Datang ke rumah diolahin, digoreng. Pas digoreng, ditaruh di meja, nggak ditutupin, lupa. Pengen pipis. Akhirnya ikan nggak ditutupin, Bu Eninya pipis. Ada kucing. Mau ngapain tuh kucing? Mau ngintip Bu Eni apa mau ngambil ikan? Ikannya habis sama kucing. Itu ikan milik Bu Eni, tapi bukan rezeki Bu Eni. Ini yang saya maksud, rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Paham? Paham? Kadang laki-laki juga kadang diambil sama pelakor ya Bu ya.
Satu tuh jamaah. Udah ngerti kan rezeki itu apa? Alhamdulillah. Makanya kue sekarang yang ada di depan ibu habisin. Kalau dibawa pulang belum tentu rezeki ibu, betul? Nah, itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji maulid, kita nadoman dulu. Siap. Siap ya? Siap. Nanti intro dulu gua. Yang bener. Itu ini. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adadamma ilmillah supaya rezeki
Jemaah, kalau kita ngaji maulid, salah satu referensi kitabnya adalah kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far. Di kitab itu disebutkan di kitab itu disebutkan bahwa kelahiran Kanjeng Nabi itu adalah irhason linubuwati. Sudah ada irhasnya. Irhas itu adalah khawariku wa ghoraibu linubuwah. Kejadian yang luar biasa, khawarik gharaib linubuwah, kejadian yang sangat luar biasa. Irhason, ini adalah irhas linubuwati, bagi kenabian. Jadi keajaiban keluar biasaan yang dimiliki seorang nabi ketika sebelum jadi nabi namanya irhas. Apa Bu? Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Apa Bu? Kalau belum jadi nabi namanya irhas. Kalau setelah jadi nabi namanya mukjizat. Apa yang dialami nabi? Perhatikan. Hadara ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Apa yang terjadi? Hadara ummahu lailata maulidi, hadir pada waktu kelahiran Nabi siapa? Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kanjeng Nabi mah luar biasa, bidannya aja bidadari dari surga. Siti Asiyah mantan istrinya Fir'aun. Wa Maryam, Siti Maryam. Ada Siti Maryam? Ada Maryam ada. Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Bidannya dua. Terus waktu lahirnya, dengerin Bu, nanti kita marawisan lagi, tenang, arrohan lagi. Ini ngaji dulu bentar. Dengerin, biar ada ngajinya, ada lucu-lucu gitu ya. Dengerin. Kemudian ketika lahirnya, wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Nabi Muhammad ketika dilahirkan, maaf, orang Neglasari kalau ngelahirin kan kayak gini ya. Bener ya? Saya nggak bakalan nanya ke bapak-bapak, dia mau merokok aja kalau bininya ngelahirin. Bener Bu, kayak gini bukan Bu? Bener ya? Kalau salah ibu aja yang praktekin di sini. Nih, kayak gini kan? Kepala bayi ada di mana kepala bayi? Di bawah ya? Oke, kira-kira mungkin kayak gini nih. Jangan dulu di bawah, jangan dulu masih ceramah. Dengerin. Waktu dilahirkan, wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasail samil aliyah. Kalau orang Neglasari kelahirin begitu ya. Nabi mah kagak kayak gitu Bu. Nabi mah wa baraja sallallahu alaihi wasallam, ini ada di kitab Al-Barjanji. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, wadi'an posisinya duduk seperti ini. Yadaihi alal ardi, kedua tangannya ada di atas tanah. Alal ard, bumi, atau di atas tanah. Rafi'an rasahu ila sama'il aliyah, kepalanya Kanjeng Nabi menghadap ke atas langit. Ini bukti bahwa kepalanya Nabi, kepala yang mulia, waktu dilahirkan pun tidak sampai ke tanah. Nabi Muhammad ila sama'il aliyah, rafi'an, diangkat kepalanya
Rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Luar biasa kagak Nabi kita. Ada kagak orang sini yang lahirnya kayak gitu? Gua jarahin loh. Kalau ada mah luar biasa panjang. Sekarang perkembangan kanjeng Nabi mah di kitab itu disebutkan faqama ala qadamaihi fi salasin. Kanjeng Nabi sudah bisa berdiri, faqama sudah bisa berdiri fi salasin waktu umur 3 bulan. Nabi udah waktu umur 3 bulan udah bisa berdiri. Ada kagak orang sini? Ada aja lu. Ada kagak bu? Nggak ada. Karena kanjeng Nabi mah punya ciri khas. Wa masami homsin dan sudah bisa berjalan waktu umur 5 bulan. 5 bulan udah bisa jalan. Wa masami homsin sudah bisa berjalan pada umur 5 bulan. Wa qawiyat mitis indi pasinukit waktu umur 9 bulan sudah bipasinukit, ngomongnya sudah paseh. Ada kagak orang sini 9 bulan udah ngomong? Ada kagak? Karena Nabi Muhammad Pak dikasih khas sama Allah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam. Ini proses kelahirannya. Sekarang kita lanjut ke akhlaknya. Perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sadiyah. Nabi Muhammad mah akmalan nasi paling sempurnanya manusia, khalqan dari segi bentuk tubuhnya, penciptaannya, au khuluqan atau dari segi akhlaknya, dadati wa sifatin sadiyah, mempunyai sifat yang terpuji. Sekarang kita bahas dari segi kholqon, dari segi kalau kata ini mah penciptaannya, dedegannya jadi bahasa Jawa nih mah. Umat manusia dari zaman ke zaman beda-beda tingginya Bapak Ibu. Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kalau dikonversi ke meter 30 meter Bu. Woi. 30 meter Pak. Itu gimana itunya? Itunya gimana segimana loh? Tingginya 30 meter Pak. Itunya segimana Pak? Kakinya maksudnya. Yang kemana-mana aja lu cuma batang. Tapi Nabi Muhammad diceritakan dalam kitab itu marbu al-qamati, tingginya sedang. Apa Bu? Sedang. Yurafi anfihi, hidungnya mancung. Bu, coba pegang hidungnya Bu. Mancung kagak Bu? Mancung ke dalam. Ini luar biasa kanjeng Nabi. Yang paling hebat adalah Nabi Muhammad akmalan nasi kholqon khuluqan, akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad waktu mau ke masjid pernah dilemparin tai Bu. Maaf, kotoran, tai. Marah kagak kanjeng Nabi? Kagak marah, malah orang yang ngelemparinya sakit
Beliau orang yang pertama nengok. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu dilemparin kotoran, dilemparin teh kotok misalnya, teh ayam, kira-kira marah kagak? Terus orang yang ngelemparinnya sekarat, gimana ibu? Syukuri, gara-gara ketulah sama uang modal. Betul? Kan kita mah kayak gitu ya. Kita mah akhlaknya kayak gitu. Kadang-kadang ibu-ibu nih, masya Allah, tetangga sakit dilihat dulu. Kalau grupnya ditengok, kalau bukan grupnya kagak ditengok. Ayo ngaku lo. Kadang-kadang mah grup kosidahan nggak beli kerudung doang, nggak beli kerudung nggak diajak. Iya, orang sakit dilihat-lihat, betul. Itu mah bukan nengok orang sakit, itu mah arisan sakit aja. Bener bu. Justru orang yang gak suka ngaji ketika sakit kita tengok supaya apa? Supaya dia ikut ngaji. Ini mah gitu aja sih sama tetangga. Sama tetangga kayak gitu. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Betul ya? Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnes. Tetangga beli Pajero, dia panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Allah, jamaah, jamaah. Di sini ada yang ngerti bahasa Sunda kagak? Atau tadi be, ngomong bahasa Indonesia kayak pegel. Ayahnya, campur belanya. Kita ini hidup di Pulau Jawa, harus bisa 3 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, betul. Kedua bahasa Jawa, ketiga bahasa Sunda. Apalagi DKM, bahaya DKM kalau kagak bisa bahasa Jawa dan Sunda. Ada jamaah orang Jawa habis sholat Jumat, sendalnya ketuker. DKM-nya orang Jawa, nggak ngerti bahasa Sunda. Kata jamaahnya, Pak DKM, sendal kula pahili. Terus kata DKM-nya, oh iya nanti saya diumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya pahili balik lagi ke masjid karena sendalnya ketukar. Buku pahili yang ketukar. Ngerti bu? Alhamdulillah. Orang Jawa itu hebat. Orang Jawa itu hebat. Orang Jawa itu cerdas. Nih, ini apa nih? Endas, betul ya? Ini weteng ya. Jadi lagu pak. Entas duduan. Jamaah, alhamdulillah. Woi, suka belajar kisah Nabi kagak? Iya, belajar kisah Nabi, jangan kebanyakan TikTok aja. Anak sekarang bukan baca Quran. Gara-gara sebotol minuman. Gini. Betul ya? Malu tahu nggak? Coba biar tahu malu. Gara-gara ganti ya, yuk ganti, ikut semuanya, ikut Pak Ustadz. Gara-gara rajin baca, gara-gara rajin sholawatan, siap ya? Oke, siap. Tuh, 2, 3. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Orang yang rajin sholawatan akan mendapatkan ampun.
Fadil. Terus udah ya, jamaah. Makhluk yang bisa menghilang itu ada 3. 1 malaikat bisa menghilang, 2 setan, 3 orang yang suka ngutang. Jamaah, Bu, tadi udah sampai mana tadi kita? Akhlak Nabi. Perhatikan Bu. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Bu, maka jangan hanya kayak gini aja, jangan hanya seremonial pengurudan aja, aplikasikan akhlak Nabi ke dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari. Bu, keluarga Nabi mah Masya Allah sopan sama suaminya. Bu, sopan sama suami. Ibu kalau jalan di depan suami gimana? Keluarga Nabi mulai dari anaknya sopan. Nih anak kita supaya sopan. Kadang-kadang anak kita Masya Allah pulang sekolah mau main FF, udah janjian sama temannya, ada bapaknya di pintu, dia lari aja dari usaha. Iya. Aduh. Kata bapaknya lu Udin, gak sopan amat tuh Udin. Terus kata si Udin bilang, kirain mah gak ada orang. Gua apa? Maka anak-anakku sekalian perhatikan, kalau lewat di depan orang yang gede, yang lebih tua dari kalian, apalagi orang tua kalian, tundukkan kepala kalian. Gini, begini ya. Bisa? Siapa yang bisa? Sini. Ayo, sini lo, cepet. Ih, siapa yang bisa? Yang bisa siapa? Sini saya. Ayo sini. Ayo. Sini. Badan gede, kalau berani sini. Ayo praktek. Gimana? Siapa yang berani siapa? Ayo sini. Gak apa-apa ya. Ayo. Ayo sini. Sini kan tuh ganteng, sini kan. Sini. Kalem tuh tapi berani. Banyak pelanggan kalau berani. Sini saya. Nah, sini. Dan coba praktekin. Misalnya ada orang tua, bagaimana caranya kita lewat ke orang tua, lewat ke guru. Gimana? Ayo praktekin. Lewat ini mah, lewat. Bisa lewat. Ayo, gimana lewat? Gimana? Lewat ini mah lewat jalan kayak tadi kayak Ustaz. Wah, benar ini orang ini. Kayak gini kalau lewat orang. Nah, ini akhlak ya. Coba diulangi. Tuh 2 3 dari situ. Nah, cakep. Sekarang salaman sama orang tua, sama suami. Ini salaman ini. Duduk dulu yang situ. Oh, udah duduk. Sini. Salaman, awas. Salaman bukan tangan yang ditarik. Awas jangan tangan suami yang dirorot. Ini kalau kagak encok. Kepala kita yang nyamperin. Gini contohnya. Assalamualaikum. Terus ini namanya takdiman wa takriman. Lebih mantap lagi dibalik. Ini namanya tabarukan. Telapak tangan suami ibu tuh kan buat kerja akhirnya apa ya? Dicium. Sehari-hari. Jadi pertama kayak gini, kedua kayak gini. Makasih ya Ustaz. Coba praktekin. Ayo praktekin. Bukan kayak gitu. Nah,
Ulangi. Lagi. Nah, cakep. Gitu ya. Salamannya kayak gitu ya. Kepalanya menunduk, tepuk tangan. Ini sih namanya siapa? Namanya siapa? Ivan Ardiansyah. Yang Ivan Ardiansyah. Ivan. Kelas berapa Ivan? 8. Oh, udah SMP kelas 8. Ganteng amat kamu, kayak Ustadz waktu masih kecil kayak gini. Nah. Tak jadi. Jangan gede-gede kasih jajan mah, nggak mendidik. Yang ini aja. Ya, udah ya. Makanya kata gua juga lu tadi maju. Ibu-ibu ada yang mau maju? Saya kasih 1.000 buat beli silet. Jamaah, ini akhlak kita. Kalau mau mendidik akhlak kita juga harus berakhlak, Bapak Ibu. Kita ngedidik anak kita untuk tutup aurat, kita juga tutup aurat. Ini mah masya Allah, anak pengen rapi, tapi dia mah ke pasar malam pakai legging doang. Ada yang kayak gitu ada? Anaknya pengen rapi, tapi dia ke pasar malam pakai legging doang. Mending masih muda mah ya, ini udah nenek-nenek pakai legging Hello Kitty lagi. Masya Allah, udah makolot. Perempuan kan macam-macam. Perempuan itu namanya macam-macam. Perempuan yang nggak punya suami, nggak punya anak, namanya nona. Apa bu? Perempuan nggak punya suami, nggak punya anak, nona. Kalau punya suami, nyonya. Punya suami, punya anak, bunda. Kalau punya anak, nggak punya suami, janda. Ada janda ada. Serius. Saya punya pantun nih buat janda, mau kagak? Teteh yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji, biar menjadi santri. Mantan suami menjadi iri, teteh nikah sama kiai. Ayah beren. Aduh amat rumah yang penting rame ya. Minum dulu boleh? Malam-malam nggak pantas minum kayak gini. Harus rada butak dikit. Apa tuh? Putih tapi rada butak apa? Susu, betul. Susu itu, ingat ini. Susu itu kalau kita minum susu jadi gembira. Benar. Ada soda yang disebut soda gembira. Saya cariin kenapa sih disebut soda gembira? Karena sodanya pakai susu. Betul. Woi. Minum susu itu enaknya pagi apa malam? Malam. Gue juga taunya kayak kata guru TK. Pok ame belala. Siang makan nasi, kalau malam. Bo, yang ketawa berarti hidupnya senang. Oh tuh dia ketawa tuh, senang. Yang melamun aja pasti habis berantem sama suaminya. Bo, senang gak bu malam ini? Bahagia enggak? Senang gak hatinya? Saya coba. Kalau kau senang hati petik jari. Diulang. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang
ini lihat yang ceramah kayak gitu. Apa kayak pokoknya mah yang penting jangan ngantuk, betul Bu? Ngantuk ntar ngacak lagi ngiler ya. Mending ngiler doang ngompol. Jamaah, maka ibu harus tanamkan akhlak kepada generasi muda. Masya Allah Bu, zaman sekarang anak itu sedang dijajah akhlaknya dengan S3. Apa itu S3? S yang pertama sains, S yang kedua soul, S yang ketiga seks. Ulang ibu. S yang pertama sains, S yang kedua soul, S yang ketiga seks. Ngerti kagak? Pak mana dengar? Pak Jayu, saya ingin ya mau ngajar bahasa Inggris nih, biar pintar bahasa Inggris. Siap ya? Siap. Anjing bahasa Inggrisnya dog, betul. Kursi chair, betul. Nah, sekarang satu anjing kecepet kursi, dog chair. Dua anjing kecepet kursi, dog dog. Tiga anjing kecepet kursi, dog dog dog. Anjing sekandang kecepet kursi, dog 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 dog. Nah, gitu. Bahasa Inggris itu aneh. Kadang-kadang bacaan dan ucapan beda, betul. One dibacanya wah. Kadang-kadang arti dan fungsi juga beda. Artinya tidak sesuai dengan fungsinya. Contoh, sun itu matahari, sun. Light itu cahaya. Sunlight cahaya matahari. Buat cuci piring nih. Tuh kan? Arti dan fungsi beda kan kata saya juga. Light hidup boy anak laki-laki, light boy sabok. Good bagus, time waktu, good time biskuit. Jamaah, kita lanjutkan. Maka masing-masing dari kita harus memperbaiki akhlak kita. Suami kepada istri akhlaknya harus karimah. Istri sama suami akhlaknya harus karimah. Uy, yang dibahas akhlak suami apa akhlak istri dulu nih? Ayo, suami apa istri? Suami katanya. Bapak-bapak diam aja. Suami, oke, siap. Dengerin. Uy, jemaah. Akhlak suami sama istri. Kalau kita baca kitab Qurratul Uyun, kitab Ubuduje, di situ banyak sekali akhlak suami kepada istri. Dengerin Bu. Wayajibu alaihi alatu tangdipin. Wajib bagi suami memberikan alat-alat bebersih. Siap Bu ya? Sampo kewajiban. Yang kencang Bu, ada terdakwa yang kurang kompak banget. Sampo kewajiban, sabun kewajiban, odol kewajiban. Ada di kitabnya Pak. Wajibu alaihi alatu tangdibin. Wajib bagi suami memberikan alat-alat berbersih untuk istrinya. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini kadang-kadang istri sabunnya sabun gitu udah tipis. Betul Bu ya? Dipakai mandi kemana ini sabun moncor kagak ada. Pas cebok ngebudah. Oh, masuk ke situ. Tidur. Betul Bu ya? Kadang-kadang odol ya Allah, odol diputer-puter kayak keluar-keluar. Betul? Nyari pisau digodol baru keluar. Terlalu. Ada yang kayak gitu ada. Pak, istrinya beliin skincare, betul? MS Glow. MS Glow. Istrinya bilang ke suami, Pak beliin beliin skincare. Kata suami,
suaminya, berapa Neng? 1 juta. Jawab sama suaminya, Neng aku mencintaimu apa adanya. Beli skincare biar cakep bininya. Lightening, night cream, cleansing, ya betul. Facial foam 1 juta, betul. Ada lagi berada murah Pak, Wardah. Lightening, cleansing, day cream, night cream, facial foam itu cuma 350.000. Yang sedang ada Garnier. Garnier ada 2, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow 450.000, yang White Glow 550.000. Dapatkan di Kerajaan Kuning. Yang kedua, kewajiban suami, wa ayyuhallimah saroi APD, ajari istri-istrimu saroi APD, syariat-syariat di dalam agama, kal wudu'i was sholati wa ghusnil janabati, kayak wudu, seperti wudu dan sholat dan mandi junub. Wah, Bu, suka diajarin wudu nggak sama suaminya? Kadang-kadang wudunya begini Ustaz, Masya Allah, kecepet aja. Salah Pak istrinya wudunya. Nih di dalam kitab fikih di Fathul Qorib di Riyadul Badi'ah, min watadil uduni ila watadil uduni, min mana binti syahri roksi ila mutahadakni. Nih dari pentil yang ini sampai pentil yang ini ya. Jangan pentil kemana-mana, udah itu aja. Min mana binti syahri roksi ila mutahadakni, dipusat semua. Ini mah wudunya kayak gini, cepat. Bu, minta ajarin sama suaminya, itu kewajiban suami. Wah, kalau sholat. Masya Allah, tadi tuh kata ketua DKM katanya kita mau sholatnya belum buku ya. Tapi ya sholat ini kayak gini, gak ada kemana. Allah. Bukan sedang sholat tuh, sedang lantai. Betul. Sholat Allahu Akbar, ingat duit hilang. Duit gue yang 10.000 kemana ya? Allahu Akbar, buat ke pasar malam saya duit. Allahu Akbar, udah gue cariin kagak ketemu. Ayo At-tahiyatul wa barakatuh salawatu thayyibatullillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Oh, dipakai beli ke warung Mang Solihin. Kadang-kadang kita mau kayak gitu soalnya. Betul. Yang ketiga, biar cepet nih, habis ini gantian nih. Yang ketiga, kewajiban itu kan apa tadi namanya? Ghuslul janabati, mandi junub. Mandi junub itu ada berapa syaratnya, Bu? Rukunnya ada berapa mandi junub? Ada 2, Bu. Yang pertama an-niyatu, yang pertama harus niat. Mandi junub, kejemur dari haid, dari habis hubungan seksual, dari apalagi dari wiladah, dari apa lagi satu itu? Nifas. Harus niat. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari atau ajamil badani minal haidi aw nifasi fardhu lillahi ta'ala. Ustaz, gua kagak ketemu bahasa Arabnya. Di dalam hati aja enggak apa-apa. Saya niat mandi junub menghilangkan hadas besar fardu kepada Allah. Tuh, satu rukun. Yang kedua, isolul ma'i ila jami'il badani, mendatangkan air ila jami'il badani ke seluruh tubuh. Mandinya harus, karena kata orang Sunda mah waratra. Harus apa tuh? Menyeluruh ya. Apa sih namanya? Rata ya, harus rata. Maaf. Ibu-ibu yang maaf ya, yang gemuk, yang gemoy. Ibu-ibu nggak mau loh Pak disebut gemoy, disebut gemuk nggak mau. Pengennya disebut gemoy. Padahal gemuk dan gemoy sama. Perempuan makan kalau 40 ke bawah itu ceking. 50-60 ideal. 70-80 semok. 90 motok. 100 tower air. Maaf, orang yang gemoy, yang gemuk, apalagi udah punya anak 5, lipat
lipat-lipatan tubuhnya ada 7. Lipat-lipatan perutnya. Ayo ngaku. Yang gemuk lipat-lipatan perutnya ada 7. Ini lipat-lipatan harus kena air, Pak. Ketika nyiram itu harus kena air. Makanya kerjasama kalau mandi junub, suami sama istri. Suami yang nyiramin, ibu yang kayak gini. Supaya kena semua. Jamaah. Sekarang istri ke suami. Istri ke suami. Perhatikan. Pak, apa kewajiban istri ke suami? Masarotahu bijami'i umuriha, selalu membahagiakan suami bijami'i umuriha dalam setiap perkara. Bu, ibu membahagiain suami pas punya duit doang apa semuanya nggak punya duit juga? Kagak percaya Pak, walaupun ngomong nggak punya duit. Zaman sekarang Masya Allah ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Kalau suami lagi ngelamun, ibu bapaknya anduk yang banyak bolongnya. Tahu anduk yang banyak bolongnya? Cek, nih, cek langsung lewat di depan suami. Pas di depan suami, supaya menyenangkan suami. Watadbiru baitiha, ibu harus rajin merapikan rumah. Walaupun rumahnya tidak mewah, kalau watadbiru baitiha dirapikan terus rumahnya, insya Allah suami senang. Betul? Ini mah rumah acak-acakan kayak kapal pecah. Maaf, suami lagi nerima tamu di ruang tamu, temennya Maya. Ada BH. Salah alamat, harus dirapikan. Jamaah, hobi suami jangan lupa. Kalau suami hobinya ngopi, ingat bikinin suka bikinin kopi suami. Suami mau ngopi ngelamun. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ada yang kayak gitu ada, nggak mau bikinin kopi suami. Ini kata suami, ku pulang malam karena mencari hiburan di luar rumah. Jemaah, jangan lupa kalau suami mau bikin kopi dibikinin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ceramah lah, yang penting ada isinya aja ya. Saya lihat di sini kalau surur. Woi, bukan mau ngajar ngaji lah yang di sini. Kiai banyak, ya ustadz banyak, pasti ngajinya banyak juga. Benar kali? Benar kali? Ngajinya banyak kan? Segini nggak kalau ngaji? Woi, jangan nyalain setan terus. Gua mah katanya ini apa yang ngaji? Nggak suka ngaji juga digoda setan. Kata setan enak aja, lu udah pensiun. Jangan takut sama setan. Justru setan yang takut sama manusia. Terutama yang ditakutin setan itu tukang jahit. Oh, tukang jahit paling ditakutin setan. Setan mau lewat di rumah tukang jahit ada bacaan terima permak jin. Kabur tuh setan. Sial, gua mau dipermak katanya. Yang kedua, setan mah takut sama anak PAUD. Ada anak PAUD digendong sama bapaknya. Dek, kita mau lewat pohon asem, nanti baca doa ya, takut ada setan. Iya, berhubung dia PAUD, baru diajarin ya sama gurunya. Bacanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabana. Kata setan, sial, gua seumur-umur jadi setan baru kali ini mau dimakan bocah. Jemaah, yuk kita tuntut lagi dari awal.
menceritakan tentang pengertian rezeki. Betul? Udah ngerti? Alhamdulillah. Saya tadi sudah menceritakan tentang proses kelahiran Nabi Muhammad. Betul? Bentuk tubuhnya Nabi Muhammad. Betul? Akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian dicontohkan, dikiaskan dengan akhlak ibu dan bapak, akhlak anak-anak kepada orang tua. Betul? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya Bu ya. Nama saya Muhammad Supri, suka dipanggil Ustadz Unyil. Rumah saya di Balaraja. Ibu nanti kalau mau ke rumah saya, keluar tol Balaraja Timur atau Balaraja Barat, ke Polsek Balaraja. Jangan ke Polseknya, bahaya. Lewat, nanti dicariin ada perapatan ojek cariin terus saja. Nanti ada rumah tingkat 2 yang paling gede, yang paling mewah. Itu rumah tetangga saya. Saya lewat dikit. Jamaah, ya jamaah. Alhamdulillah. Ini buat yang ceramah buat nih. Baru kali ini saya ceramah, ada pohon di masjid yang berbuah. Oh, luar biasa. Mantap pokoknya ini panitia. Kita doakan panitia mudah-mudahan panjang umurnya, berkah rezekinya. Saya yakin Pak DKM ketua panitia Haji Amin tuh orangnya baik. Betul? Betul? Betul. Tapi nanti dulu. Yang disebut baik itu menurut saya mah nanti gimana pulangnya aja. Kalau saya dikasih gede berarti Pak Haji Amin baik. Kalau dikasih kecil berarti tidak gede. Wah baik, kata wah beres sama panitia ngelunya. Jamaah, saya mau berangkat sama istri saya dipakein sorban. Istri saya kan soleha, selalu pakai BH. Kata istri saya, Abi mau berangkat? Iya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengen ya? Saya tanya, saya pengen apa? Dijawab sama istri saya. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang diberkatan dan bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong. Ibu-ibu biasanya ibu-ibu kudu aja tuh diberkatin dan tuh bukan saya yang ngomong, bukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya apabila ada kata-kata yang kurang pas, khususnya kepada para guru, kepada para kiai ya. Kenapa saya ceramahnya seperti itu? Karena menurut ilmu psikologi pendidikan, apabila kita mau ngajar kepada manusia, maka harus disenangkan dulu hatinya. Kalau orang tidak senang, jangan-jangan yang salah, yang benar pun nanti jadi salah. Ya, salah gitu. Jadi saya bahagiakan dulu hatinya, mudah-mudahan aja 1-2 mah ada ya. Segitu aja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.